itu hanya mengisi apa? Membangun kekuatan 5 pemuda, 10 pemuda, 12 pemuda dikumpulkan. Tidak perlu banyak-banyak untuk mendirikan Indonesia. Tetapi dengan kreatif minoritas yang kreatif dan orang-orang hebat di zaman oleh teman-teman yang berbahagia, itu menjadi negara Indonesia kok. Masa hari ini teman-teman yang begitu lumayan banyak saat ini gitu ya, ada berapa misalkan 20 gitu. Masa kita nggak bisa membawa Indonesia ke depan 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun ke depan? Karena saya melihat ini begini, ini era anak muda. Saya ini rambut boleh putih, sambil darah, misalnya. Gigi boleh berbehel, kan? Lalu juga badan juga boleh kecil, tapi nyali juga besar. Saya 7 tahun hampir mengkritisi pemerintahan Jokowi. Di sampai hari ini juga, kalau hari ini ya ada apa namanya teman. Sampai masih kencang juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Presiden, Pak Jokowi. Nah saya ingin melihat gitu loh, ke depan dalam era 3 sampai 4 tahun ke depan, ruang politik kita diisi oleh kita semua dan hadir. Dan begini teman-teman, hadir di sini tidak mungkin tidak punya niat. Misalkan ingin punya perkawanan yang bagus, ingin juga punya tata tata pergaulan yang baik, lalu juga punya jaringan yang kuat, lalu juga ingin punya tambahan pengetahuan, kan pasti punya niat yang besar untuk secara pribadi ingin maju. Nah saya melihat Pilpres ini, saya mengatakan Pilpres, ini saya bahas temanya. Momentum kita dulu, momentum kita nih. Saya kerjanya mengompol anak muda. Saya 7 tahun terakhir dari tempat ke tempat itu, dari offline maupun online, sudah saya sampai banyak kampus-kampus anak muda ini. Terakhir kemarin di UNES, negeri Semarang, sama 250 anak muda. Kita ngomong bahwa sejatinya Pilpres ini milik kita, bukan milik mereka. Tetapi kalau kitanya diam, nggak bergerak, mohon maaf ya, santuy, jadi kaum rebahan, ya mohon maaf, kita hanya akan menjadi orang pinggiran. Mohon maaf. Maka konteks Pilpres ke depan, kekuasaan itu harus diperjuangkan. Pertama, ini saya mau politik dulu ya, sebelum bahas politik. Yang kedua, kalau kita semua nih, para sumber, termasuk saya, teman-teman juga bergerak dengan berjuang, memperjuangkan nasib politik ke depan, jangan salahkan kalau yang mengisi orangnya itu aja. Nanti jubir milenialnya adalah anaknya A, anaknya B, anaknya C. Pasti, coba cek sekarang. Anaknya A itu anaknya B, anaknya C. Nanti anggota DPR milenialnya, sekarang anggota DPR kan sudah yang kemarin 23, 25, 24 ada tahun 2009. Isinya siapa? Ya anaknya A, anaknya B, anaknya C juga. Coba cek bupati yang muda-muda. Kemarin saya sering jadi narasumber juga dengan bupati-bupati. Itu masih muda, itu ya anaknya A, anaknya B, anaknya C. Nah kalau sudah begitu, mohon maaf, Pilpres pilkada hanya untuk mereka. Kita hanya dipinggir, nggak dapat apa-apa ya rugi. Oleh karena itu, saya pesan saya ke anak-anak muda, teman-teman semua, yang hobi masuk ke saya, gimana kita perjuangkan Pilpres ini. Nanti misalkan Mas Tuhan menang, ditakdirkan menang, itu berkuasa, alhamdulillah. Mas Iwan misalkan ditakdirkan menang juga, alhamdulillah berkuasa. Mas Rianda ditakdirkan menang juga dan berkuasa, alhamdulillah. Ini diskusi ini dalam rangka tadi membangun kekuatan anak muda akan punya peran besar dan punya tempat di masa depan. Yang kedua, yang ketiga, kalau soal temanya ya, tema debat itu, apakah mungkin gitu debat itu mempengaruhi elektabilitas? Kalau saya sering beberapa kali ditanya TV yang cepat tanya, kalau nanti kalau kita nggak debat, kita sudah ngomong lama saya, dosen bisa baca. Makanya saya bilang nanti saya komentar aja. Kalau kita bicara, saya tanya, apakah debat itu mempengaruhi opini publik atau elektabilitas dari kandidat? Secara faktual, kita belum menemukan survei terkait dengan itu. Kata-kata. Tetapi dari pengamatan saya, observasi banyak dan yang mempengaruhi, tetapi mempengaruhi undecided voters atau swing voters atau mereka yang masih galau. Kalau kita kompas kita minta 27,8%. Mempengaruhi itu. Karena kalau yang lain udah setia tuh. Udah setia ke Anies, sudah setia ke
Ganjar, Prabowo udah punya pilihan sendiri masing-masing, apalagi waktunya nggak lama ya, berapa itu semua kurang lebih setengah nggak lama, jadi dia akan mempengaruhi. Tetapi memang saya melihat debat ini gini, kalau lihat di konstruksi politik ada tiga nanti ke belakang ini. Kalau kita lihat kenapa debat itu mempengaruhi yang belum belum memihak memilih kalau galau. Ya karena memang mereka lah yang perlu diyakinkan dalam debat. Kalau lihat di atas survei itu sebenarnya bukan usia muda, bukan. Di usia 40 ke atas. Kalau survei apakah dari survei yang ada 40 tahun ke atas yang masih galau yang banyak 28,7%. Tetapi saya meyakini anak-anak muda milenial Gen Z masih banyak yang bukan galau kalau Gen Z sama milenial. Kok banyak yang dapat duit. Saya dalam mengatakan ada 3 kategori yang aku lihat. Pertama, yaitu adalah mereka yang apa ya namanya, cuek. Apa namanya kalau bahasa Indonesia nya? Apatis. Cuek, nggak peduli. Nah ini dominasi milenial anak muda ini. Ini tantangan pemilu kita di situ. Yang kedua itu apa? Yang saya jelas ini. Saya lupa lagi lama ini. Yang ketiga itu dia optimis. Optimis itu dia ya kayak kita nih, bahwa ingin terlibat aktif, membangun jaringan, punya kekuasaan, sehingga ekonomi pun membaik atau kehidupan pun membaik. Ini saya cerita teman-teman. Saya mengobservasi politik kita. Orang-orang hebat di atas itu ternyata jalurnya yang banyak sukses dari aktivis. Jadi berbangga kalau teman-teman aktivis. Saya cek itu satu-satu, saya betul-betul berinteraksi dengan semua banyak tokoh dari A sampai Z, dari tokoh yang baik sampai yang baik, dari yang tua muda saya bertemu dan kita saling berbagi ilmu. Nah di situ saya tuh ini aktivis ini aktivis. Jadi saya meyakini ada mas-mas yang di sini aktivis, semua teman-teman juga aktivis, punya potensi untuk bisa ngambil kekuasaan entah kapan, entah 2024 kalau menang beliau, entah 2029, entah 2033, harus diambil momentum itu. Kalau saya sih nggak gitu. Oleh karena itu ya kalau kitanya diam, galau, tadi apatis, nggak peduli, ya sudahlah, lupakan, mohon maaf, karena politik itu instrumen untuk menjadi tokoh. Kan begitu saya katakan. Derajat tertinggi dari seorang politisi itu apa? Seorang negarawan. Makanya ini aktivis banyak yang jadi politisi. Karena derajat tertingginya apa? Seorang negarawan. Makanya ini kalau makam pahlawan itu isinya para politisi. Misalkan teman-teman nanti jadi anggota DPR, jadi wakil ketua DPR, pimpinan itu dikasih sudah makam pahlawan. Ya teman-teman dalam kader tertentu jadi menteri, ya. Itu juga bisa ngabdi makam pahlawan. Itu politisi. Maka politisi itu bukan hanya jalur untuk tadi ya, dia seorang negarawan, tapi juga kadang-kadang berubah kehidupan. Misalkan nih, Mas Tuhan kalau jadi, misalkan jubir milenial presiden Anies, misalkan, atau Indah Iwan jubir milenial atau staf khusus kadang-kadang Pak Ganjar, lalu Mas Rianda sama, misalkan jubir milenial Prabowo. Itu kehidupan kan berubah. Saya pernah staf khusus juga DPR. Itu usia 33 tahun, 33 tahun. Itu lumayan lah. Ini tidak ilang sering Mas Tuhan aslinya. Sering nongkrong di ruangan saya. Nongkrong lumayan juga. Gaji tinggi, fasilitas baik, mobil dinas, kalau kemana-mana beli kawal, lalu hotel bintang 5. Ya, kalau keluar negeri dibayar dolar, perjalanan lima. Apakah pilpres ini bisa 1 tahun? Ini subjektif dari saya, karena saya belum melakukan survei. Jadi saya subjektif pandangan. Bisa salah, bisa juga tidak. Kalau kelompoknya Mas Rianda, Prabowo Gibran, yang sering berkomunikasi dengan saya, mengatakan target mereka 1 tahun. 1 tahun itu kan begini.
Dia 50% lebih, tapi 20% lebih di setengah dari jumlah provinsi. Selamat datang Mas Sunardi ya. Waduh, tempat kita selamat datang. Gabung di sebuah Mas Yuan Aziz sama Mas Iwan. Mau ketemu calon lupa ini yang dapil mana nih? Nggak semua calon. Selamat datang. Nah, apakah satu putaran apa dua putaran? Saya nanya dulu ya, kata itu. Kalau Pak Jokowi yang main full gaspol gitu ya, 100% lah, main misalnya. Untuk pasangan Pak Jokowi misalnya. Itu satu putaran mungkin, saya katakan satu putaran mungkin akan terjadi. Jadi 50% lebih, 20% di setengah jumlah 38 provinsi seperti itu. Apa gini, undang-undangnya seperti itu. Karena untuk ketersebaran pemilih antara warga dan Jawa, artinya presiden terpilih itu pasangannya dengan cawapresnya adalah mereka yang dipilih oleh Jawa untuk Indonesia. Nah, kalau presidennya total football mungkin. Tapi kalau ada yang tahu sendiri wah itu disuruh ini menggunakan ini untuk berjalan, nah itu harus hati. Tapi kan tergantung sampaikan pilihannya kelihatannya dalam dan mungkin yang kedua ya tadi kalau saya sih kita semua para aktivis semuanya dua putaran. Kenapa? Ya pemainnya semakin lama, semakin panjang, masih bisa dari ini. Nah, saya mengatakan, tapi ya kita lihat saja nanti, karena kita tidak tahu, tidak mau bergaul tapi gimana? Kan presiden sudah ada di bawah waktu. Apakah ini apakah itu tidak tahu. Ini kan ikhtiar manusia saja, kita kan bergerak. Yang berbasis pada katakan data struktur yang diurang. Tapi tadi kalau politik bicara mungkin begini. Tapi bicara tidak tidak. Kelompoknya Mas Rian tadi optimis. Ini satu putaran kan. Kamu kan nggak usah ngomong dua putaran lah katanya. Tapi Mas Rian tadi tidak salah dia punya satu putaran. Tapi nanti bantuan pasti akan membantah. Kita saksikan tidak satu jam terkait dengan ya nanti apakah dua putaran. Terima kasih Mas Iwan, dan teman-teman yang hadir. Ya, ini kita diskusi dengan saja. Sengaja, paling tidak kita ingin memberikan warna anak publik Indonesia. Bahwa kita anak muda itu tidak dia. Anak muda yang bergerak, anak muda yang peduli terhadap masing-masing. Saya sudah lakukan kita ini sudah lama dari mahasiswa. Bahkan di S2 itu saya ketua kelas, tapi dari semua ketua ini dari CS ya. Ketua ini ketua PNI, PNN, ya banyak bergaul. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan diskusi bermanfaat. Dan Indonesia lagi pesan saya. Ini momentum anak muda. Biarkan yang tua kan sudah mulai sakit-sakitan. Yang menteri sakit ya. Nah, kita mulai itu. Jadi kalau kita tidak ambil peran ke depan, nanti diisi oleh kita tidak mau itu. Maka kita mendidik. Tapi kita sering bicara di kampus memang enggak. Sengaja. Saya dulu begini, saya dosen. Kalau saya sering di kampus, hanya mengajar 4 kelas, kemanfaatan saya hanya 4 kelas ini. Tapi saya ingin lebih itu, saya membangun perspektif baru. Membangun perspektif baru bahwa saya sudah bermanfaat bagi Indonesia dan dunia. Yang menjadi pengamat, menjadi narasumber, beda makan, di seluruh Indonesia, kesana kemarin bermanfaatnya besar. Ya, sama teman-teman kita kalau menjadi narasumber, jangan di sini. Boleh semua. Saya hampir berapa kali di sebulan di wawancara oleh media asing. Jadi artinya kebermanfaatan kita tuh dirasakan oleh Indonesia dan dunia, bukan hanya di kampus kalau saya pribadi.
Karena kalau hanya di Indonesia, mohon maaf, belum di pemanfaatan hanya 14. Tapi kalau kita uji publik di luar itu bermanfaat kan alhamdulillah. Selamat berdiskusi teman-teman. Mungkin saya nanti lebih banyak mendengarkan dari bibir kita ini, tim-tim muda ini yang luar biasa. Terima kasih. Juga yang hadir juga terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.